perang yang ingin menghadapi musuh, dilihat seorang-seorang sudah berubah mukanya. Kenapa? Musuh itu lebih ramai daripada orang Islam. Apa kata Umar? Di antara kata Umar, yang punya antum Quran. Antum punya Quran, mereka tak punya Quran. Apa isi Al-Quran? Kamu mau mati, mereka mau hidup. Yang mati ini matinya mulia, yang mereka hidup ke mati tidak mulia kerana kufar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membina umat ini begitu kuat dengan Al-Quran, antum kembalilah kepada Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW menjamin dua ini. Jangan ambil falsafah, bagaimanapun hebatnya orang yang mengeluarkan perkataan ini, kalau tidak diambil daripada Al-Quran. Dan Al-Quran bukan falsafah. Falsafah itu adalah akal. Quran mu'jizat, kalamullah wahyu. Jangan dijatuhkan Al-Quran, jangan diturunkan Al-Quran, jangan direndahkan Al-Quran dengan mengangkat falsafah dan Al-Quran dihinjak-hinjak. Jangan. Kita hinjak falsafah, kita hinjak hawa nafsu, kita hinjak orang-orang aklani dengan Al-Quran. Berjaya itu. Sebagaimana tentera Umar pulang dengan kejayaan yang besar. Tuan-tuan, penyakit hati ini macam-macam. Penyebab penyakit hati kalau kita kupas di sini, maksiat. Hati antum diumpamakan seperti cermin. Tahu cermin ya? Itu cermin tu. Seperti cermin. Setiap maksiat yang antum lakukan sama seperti antum membuat satu dot hitam. Tahu dot hitam? Titik hitam. Cermin yang bersih ini, kalau sentiasa dikuturi dengan dot-dot yang hitam, itu maksiat-maksiat. Kalau besar maksiatnya, besarlah dotnya. Kalau tidak bertobat, kalau tidak kembali kepada Al-Quran, tidak dibersihkan dengan Al-Quran, tidak dibersihkan dengan hadis, lama-lama tertutup, disitulah hidayah tidak akan masuk. Senang cara membersihkan hati bertobat, senang cara membersihkan hati Al-Quran, senang cara membersihkan hati Al-Hadis, senang cara membersihkan hati belajar dengan ustaz-ustaz salaf kita. Antum tidak akan temui kebenaran kalau antum belajar dengan ustaz-ustaz yang katakan ustaz-ustaz bid'ah. Minta maaf kalau ada orang tidak suka dengar kalau kalimah bid'ah diucapkan. Kerana mereka sudah diselubungi oleh bid'ah, maka ini mereka tidak suka. Seperti maling, kalau kita cerita maling paling tak suka dia angkat kaki nanti. Begitu juga bid'ah. Kalau kita cerita bid'ah paling senang orang ahli bid'ah dan sahibul bid'ah. Jadi tuan-tuan, Quran ini untuk siapa? Dalam Al-Quran ayat surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Qul huwa lilladzina amanu." Quran untuk dijadikan pengobat, rawatan, itu untuk orang yang beriman. Berimanlah antum dulu kepada Al-Quran, berimanlah antum kepada hadis, baru jiwa antum dapat dirawat, baru hati antum boleh dirawat. Kalau hanya mengatakan saya beriman tetapi tak ada pembuktian. Kalau beriman kepada Allah dibuktikan. Dan dalam satu bab di sini dijelaskan, kalau antum beriman dengan Allah, antum perlukan cintakan Allah. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Ataupun tidak beriman seorang antum sebelum mencintai Allah lebih daripada yang lain. Cintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Kembali kepada Al-Quran, diajar bagaimana mencintai Allah. Quran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu, ayat ini turun kepada anak, kepada ustaz kita, kepada tuan-tuan muslimin muslimah, ikhwan dan ikhwat yang beriman seperti yang ada di depan saya, yang insya-Allah yang mengikut Radio Hang. Ayat ini diturunkan kepada antum. Kalau antum tak mau dengar, sedangkan di dalam Al-Quran, "Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na." Adapun penerimaan perkataan, ucapan, sambutan orang-orang yang beriman apabila diajak supaya patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, apa sahutannya? Dengar, sami'na wa ata'na.
Jadi kalau kita katakan saya beriman dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dengar betul-betul kemudian taati. Jadi kalau mencintai Allah dan Rasulnya bagaimana? Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittiba, bukan ittiba kepada falsafah sana, falsafah sini yang melahirkan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahamiyah, Syiah, dan sekarang di Malaysia dan di Indonesia Ahmadiyah, Ghulam Qadiani itu. Bukan itu yang kita ittiba. Yang kita ittiba Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasulah, disuruh taat, bapak disuruh ittiba Allah dan Rasulnya. Jadi Quran, qul huwa lil ladzina amanu, Quran ini untuk kita. Makanya tuan-tuan, sebuah hadis yang disahihkan oleh Albani, kalau antum membaca Al-Quran, antum melihat maknanya, antum memahaminya, atau bertalaki kepada ustaz-ustaz kita yang salafi, dengan pembacaan ini, dengan pemahaman ini, ataupun dengan pembacaan saja, pahalanya bukan dipikul oleh antum besok, tapi pahalanya juga diberikan kepada kedua orang tua kita. Bukankah orang-orang yang membaca Al-Quran, terutama yang mengamalkannya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dengan keadaan aman, dan ibu bapanya juga aman kalau memahaminya dan mengamalkannya. Bagaimana ibu kita boleh aman? Dalam sebuah hadis, bacaan Al-Quran kita ini akan menjadikan ibu dan ayah kita mendapat satu taj. Dalam bahasa Malaysia, mahkota. Sini mahkota. Kalau antum sayang kepada mak antum, ya alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang mungkin mak bapak kita tidak memperolehnya. Betul kan? Sayanglah antum kepada ibu antum, sayanglah antum kepada ayah antum, sayanglah kepada mak dan bapak antum. Kalau mungkin kita lihat mak bapak kita terbakal dalam rumah seperti di sebelah ni, kita seboleh-bolehnya ingin menyelamatkan. Ana mau bertanya kepada antum, bagaimana besok mak bapak antum di akhirat? Kalau di dunia mak bapak antum terseksa, antum rasa terseksa. Kalau di dunia mak antum terbakar, antum pun rasa subhanallah. Bagaimana besok di akhirat? Kalau antum sayang kepada mereka, masih banyak caranya. Di antaranya mendoakan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahannya doa. Kerana bila mati anak Adam tinggal 3 kan? Satu di antaranya anak soleh yang mendoakannya, dan antaranya lagi baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini menjadikan hasil bacaan Al-Quran berupa pahala-pahala ini, di antaranya akan dijadikan satu mahkota yang dipakai oleh mak dan bapak kita, seolah-olah di hari yang begitu syiddah, panas, dia duduk di dalam kamar yang dingin. Kita rasakan ini tidak dingin ya? Kalau sayang pada mak bapak antum, berilah dia kedinginan di hari yang sangat menakutkan dengan Quran yang antum baca. Ini hadis Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Jadi rawatan jiwa dengan Quran, pahalanya subhanallah bukan untuk kita saja. Dan kalau diperdengarkan kepada orang, ayat Quran mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, selain merawat kita, selain merawat hati kita, selain mendapat pahala, kalau dibacakan didengar oleh orang lain, orang yang mendengar juga dapat pahala. Malah kalau orang itu mendengar dengan konsentrasi yang baik, mereka dapat rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu hidayah. Apa itu rahmah? Itu pahala. Mendengar saja sudah dapat pahala. Jadi kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat, Al-Quran dan hadis. Makanya jangan dengar orang-orang Quraniun. Kalau kita kembali kepada Al-Quran saja, tanpa kembali kepada hadis, antum cacat. Kalau kembali kepada Al-Quran tanpa kembali kepada hadis, antum tidak beriman. Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Imam Syafi'i mengatakan, di sinilah ayat yang menunjukkan bahawa kita perlu beriman kepada Al-Quran kemudian hadis. Kalau kita tidak mengimani hadis, maka ayat ini seolah-olah kami tolak. Sedangkan Al-Quran, alif lam mim 3 huruf.